Oke. Oke, kita indirect holding. Jadi tadi saya sebutkan yang namanya indirect berarti kepemilikan tidak langsung. Jadi pada saat induk ya, saat induk dia punya anak, kemudian dia apalagi ya, anak beli anak lagi, ya, akuisisi perusahaan yang lain, maka nanti akan timbul pemilikan tidak langsung dari P ke cucu, dia dari induk ke cucu. Jadi tadi, misalnya dia P, dia memiliki anak, kemudian S juga memiliki anak, ya, maka P terhadap T di sini disebut dengan indirect holding. Misalnya di sini kalau P dia punya 80%, kemudian S ke T 60%, maka P terhadap T, pemilikannya itu adalah sebesar 80% dikalikan dengan 60%, atau sebesar 48%. Walaupun dia punya 48%, namun PST di sini ini adalah satu konsolidasi. Ini adalah satu konsolidasi. Kenapa? Karena P sudah menguasai S, di sini kan sudah menguasai, dan S juga menguasai T. Artinya P dapat memiliki kontrol T itu melalui S. Maka disinilah satu konsolidasi. Beda kalau misalnya bentuknya saya rubah seperti ini. P dia S, dia T, P-nya dia 80%, S dia hanya 40%. Saya di sini significant influence. Maka nanti pada saat kita membuat konsolidasi, karena P hanya punya S ya, dan S itu tidak memiliki kontrol terhadap T, maka nanti konsolnya ya hanya ini. Ini konsolnya. Dan T di sini nanti adalah jadi jangan sampai salah. Jadi kalau S dia punya kontrol atas T, maka nanti akan seperti ini bentuknya, satu konsolidasi. Namun kalau misalnya S dia tidak memiliki T atau tidak memiliki kontrol atas T, maka konsolidasinya T dan S. T akan dilakukan oleh S sebagai investment in associate, karena dia di sini ada significant influence. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ini adalah bentuk indirect holding yang pertama. Ini bentuk yang pertama, bentuk indirect holding yang kita sering sebut dengan istilah bentuk Paris Saint-Germain, PSG. Tapi di sini parent, son, dan grandson. Oke, atau induk, anak, dan cucu. Bentuk yang kedua adalah connecting affiliates. Seperti bentuk segitiga ya. Connecting affiliates. Jadi kalau misalnya P, dia punya S, S punya T, P punya T juga, P ke S dia pengaruh signifikan, P ke T dia misalnya hanya affiliate, ya. Kemudian S ke T di sini misalnya yang pertama
Contohnya adalah dia 60%. Pada saat seperti ini, maka kita akan bisa melihat bahwa bentuk PST di sini ini adalah indirect holding, dan pemilikan P ke T itu akan terdiri di dua, yaitu pemilikan langsung sebesar yang langsung ya di sini ya. Yang langsung adalah 20%, sedangkan yang tidak langsung adalah sebesar 80% dikalikan 60%. Ketemu 48%, atau secara total adalah sebesar 68%. PST di sini nanti akan dikonsolidasikan. Jadi satu konsolidasi PST di sini. Contoh lagi. Dia punya 80%. S punya 40%. T punya 30%. Ini dikonsol semua atau tidak ini? Atau 20 deh sini, 20 deh. 20%. Ini konsol atau tidak? Izin berpendapat, Pak. Iya, monggo silakan. Tidak, Pak. Kenapa tidak, Mas? Karena P tidak memiliki izin berpendapat, Pak. Oke, silakan Mas Muhammad Alfiandi. Kalau menurut saya ini dikonsolidasi, Pak, karena kalau digabung kepemilikan T dari P itu 20% dan kepemilikan T melalui S itu 32%-nya. Jadi kalau digabung itu 52%. Sehingga ketiganya ini konsolidasi. Oke. Lain? Yang bentuk ketiga ini bagaimana? Ini 1, ini 2, ini 3. Nanti saya jawab 2-3-nya, nomor 2-nya. Konsol tidak? Saya enggak dikonsolidasikan yang P ke T. Kenapa, Mbak? Karena kalau yang dilihat secara langsung pun cuma 25% dan yang secara tidak langsung kepemilikannya 24%. Jadi kalau di total belum sampai 50%. Jadi kok ini ya, berarti saya langsung bisa menyimpulkan teman-teman semua ini itu
sekarang. Yang nomor 2 di sini, P, dia punya T secara langsung 20 dan secara tidak langsung 32. Kalau di jumlah 52%. Oke, ini konsol. Sebenarnya adalah kalau kita ngelihat seperti ini adalah yang menguasai T di sini itu siapa? Berarti P dan S adalah satu grup. Oke, ini satu grup. Benar? Satu grup ya. Satu grup apa? Itu 40%, Pak. 40%. Sekarang kita lihat. P punya suara 20%. P di mengkontrol S. Artinya S itu pasti nurut atas apa yang dimiliki oleh P, apa yang diminta oleh P. Artinya NCM 40% ini sulit untuk mengalahkan 60% grupnya P dan S. Berarti ini adalah konsol. Ini PST di sini konsol. PST 1 konsol. Harusnya T dimiliki oleh P25, dimiliki oleh S 40. 65, berarti NCT-nya adalah 35%. Pihak lain 35% ini nggak akan bisa ngalahin gabungannya P dan S. Apalagi P punya kontrol atas S. Artinya di sini, T di sini ini bisa ngelihatnya seperti ini dari siapa sih NCET-nya, berapa pemilikannya. Beda kalau yang seperti ini, misalnya 80%. Kemudian 25%. Kemudian di sini 20%. Lihat yang nomor 4, T di sini. Itu dia akan mengkonsol T. Saya nggak akan nanya berapa persentase tidak langsungnya. Kalau kita hitung persentase tidak langsung kan 80 kalikan 25, 20% ya. 20% ditambah 20 hanya 40%. Saya nggak ngitung itu, tapi saya ngelihatnya dari sisi NCET-nya di sini. 55%. Artinya P ada kemungkinan dia tetap mengkontrol atau tidak. Dilihat NCE-nya di sini dipegang oleh siapa. Kalau dia dipegang oleh banyak pihak kita cek dari orang-orang yang punya 5% di sini, misalnya ada 11 pihak, masing-masing pihak tersebut dari NCA, dia punya 5%. Kita cek, ada nggak kesepakatan bersama antara 11 orang tersebut. Pada saat ada kesepakatan bersama dari 11 orang tersebut, ada kemungkinan P tidak akan bisa mengkontrol T. Artinya dia bukan konsolidasi. Namun pada tidak terjadi permufakatan antara 11 pemilik di sini, maka otomatis P di sini akan 20 pemilik saham, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Itu adalah bagaimana kita ngecek apakah ada konsol atau tidak. Kalau misalnya dia 5 tunggal NCA, maka otomatis dia bukan konsol. Jadi konsolnya hanya yang P dan S saja. Sekarang ada pertanyaan. Jadi kita mengidentifikasinya, lihat berapa NCAT-nya, kemudian dimiliki oleh siapa mereka. Di otomatis kalau dia kita cek siapa pemiliknya, tersebar atau tidak pemilikannya, ada nggak perjanjian atau persekutuan di antara para pemegang saham NCA. Kita cek di sana. Kalau nggak ada persekutuan, otomatis diasikan oleh P. Karena ada kontrol, ada substansial kontrol yang harus digunakan oleh P terhadap T. Silakan kalau ada pertanyaan. Son and grandson. Iya. Terus yang bentuk 2 itu namanya connecting affiliate. Terus Iya. yang bentuk 3 yang segitiga ini namanya apa ya, Pak? Ya ini, Mbak. Ini bentuk 1, 2, 3, 4 yang bentuk segitiga ini kita sebut dengan connecting affiliates. Oh, gitu. Berarti sama dengan yang tadi yang PS dan T, tapi PS-nya itu konsolidasi dan ST-nya itu belum tentu konsolidasi ya, Pak? Oke, yang bentuk 4 di sini, kalau bentuk 4 di sini kalau dia bukan konsolidasi, berarti hanya anak dan induk saja, Mbak. Induk dan anak saja. Silakan. Ini misalkan kasusnya Pak, si NCI-nya itu dia 70% Pak. Jadi gabungan antara si P sama si S-nya tadi itu ditemukan 30%. Nah, tapi dari komposisi 70% itu tadi, misalkan itu tuh kebagi dua pihak lah, misalkan dia ada yang 40 sama ada yang 30 gitu kan. Jadi kan totalnya 100. Nah, yang 30 ini ternyata dia kayak gabung sama yang si PS tadi, Pak. Terus jadi yang si 40% dominannya itu jadi kalah suara gitu Pak. Kalau itu bisa nggak Pak jadinya konsolidasi Pak? Oke, di situ memang dari yang 30% tadi dia akan tunduk pada P, maka P akan melakukan konsolidasi. Jadi harus dibuktikan bahwa P itu memang memegang kontrol. Kalau nggak bisa dibuktikan, maka tidak boleh dikonsolidasi. Itu, Mas. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang ke, jadi untuk antara kontrol dan tidak, ini kan pasti dan 35%, 40% pun juga sudah bisa melakukan konsolidasi. Yang penting ada bukti substansial bahwa P tersebut memang memegang kendali atas perusahaan yang lainnya. Contohnya adalah ini. Ada anak perusahaan dari PP, bukan ASDP, BUMN, dia dibentuk oleh 2 perusahaan. Jadi pemegang sahamnya hanya ada 2, itu PT PP dan apa di sini harus cek. Kalau kita ngomongin hanya angka, otomatis ASDP pasti akan melakukan konsol.
Namun ternyata kalau kita lihat bahwa hampir semua sumber daya keuangannya itu berasal dari PTPP, pinjam uang dan sebagainya itu dari PTPP. Bahkan apabila ada proyek pembangunan itu pun diserahkannya ke PTPP. Namun di atas itu ternyata ada kontrak. Cara berdaya melibatkan SDP tetap akan konsol dan PP datanya investment mufakadarnya seperti apa. Dan lagi recording untuk Paris. Oke, kita masuk ke record. Jadi sebelum saya lanjutkan, perlu diingat ini ada jurnal di bukunya konsolidasi atau jurnal eliminasi. Jangan sampai salah diminta untuk menjurnal investment in S di bukunya P, malah nyatatnya jurnal eliminasi. Oke, kita lanjutkan dulu. Saya akan fokus ke jurnal eliminasinya terlebih dahulu, karena harusnya kalau jurnal bukunya P, Anda sudah bisa semua. Contoh yang pertama, kita akan fokus ke bentuk PSG dulu. Dia beli dengan harga 100.000. Pada saat ekuitas S terdiri dari common stock maupun RE, di sininya 100.000, di sininya 25.000. Kemudian pada 1 Januari tahun 2019 juga barengan. Kemudian S beli 60 saat ekuitas stok dan RE-nya 80.000 dan 20.000. Kemudian diketahui bahwa spirited income di sini adalah income atau net income sebelum ditambah dengan pendapatan dari anak. Ya, belum jadi murni dari PSHK 4 ya, laporan tersendiri. Spirited income-nya P diketahui adalah 150.000. Kemudian S-nya adalah 100.000 dan T-nya adalah 60.000. Ini kita belum ada transaksi intern ya, nanti yang penting kita tahu dulu bagaimana membuat jurnal eliminasinya. Untuk nanti S berapa ya? 60.000 dan T-nya adalah 20.000. Kemudian kita diminta untuk buat jurnal eliminasinya.
langkah yang pertama, misalnya sih kalau saya suka menggambar dulu. Oke, PST tadi 80% dan 60. Jadi kan kasih akses. Pada saat P beli ke S, kita hitung ada atau tidaknya excess. Consideration transfernya adalah tadi sebesar 100.000 ya. 125. 100.000. Oke, untuk dapat 80% berarti implied value-nya adalah 100.000 dibagi dengan 0,8 akan ketemu 125.000. Berarti tidak ada excess. Kemudian kita hitung juga S ke T. Consideration transfernya adalah sebesar 60.000. Kemudian implied value-nya nanti 60.000 book value dari T-nya kita cek di sini 100.000. Berarti excess-nya juga 0. Belum kita bikin jurnal. Yang pertama kita bikin jurnalnya ya, jurnal eliminasi investment in S. Oke, nanti kita akan menghapus RE-nya S beginning, kita hapus common stock-nya S beginning, tidak ada excess, berarti kita akan mencatat eliminasi investment in S dan kita munculkan NCA S beginning. Tadi RE-nya adalah 25.000 dan common stock-nya adalah 100.000. Investment in S-nya 100.000, berarti NCA-nya adalah 25.000. Kemudian yang kedua, kita juga eliminasi investment in T. Nanti kita akan mencatat ada RE-nya T, ada common stock-nya T, kemudian ada investment in T, dan ada NCA T beginning. Jadi berapa? 80 dan 20. Lanjut lagi.
Tadi RE-nya adalah 20.000, kemudian CS-nya 80.000, investment intake-nya tadi adalah 1.000. Kemudian dan mencatat NCI mana T tadi net income-nya adalah 10.000, S adalah 100.000 net income-nya. Untuk menghitung berapa income from S, maka kita harus menghitung dulu berapa net income S-nya. Berarti kita harus mencari berapa ya. Sini. Hitung berapa adalah 60% dengan 6.000 akan ketemu 36.000. Maupun kita clear hanya menggunakan net income-nya saja. Kemudian untuk menghitung income from-nya, maka 80% dikalikan net income dari income from T. Jadi net income-nya spirited-nya 100, ya, kita harus nyari berapa net income totalnya S. Berarti ditambah dengan income from T. Jadi di sini nanti 80% dikalikan 100.000 ditambah dengan 36.000. 136 dikalikan 0,8. Ketemu 108.800. Kemudian kita akan coba menghitung NCA expand T. NCA expand T. NCA expand T kan berarti di sini NCA-nya adalah 40%. Jadi di sini 40% dikalikan dengan 60.000. Kan ketemu 24.000. Sedangkan NCA expand S, NCA expand S di sini 20%, dia berdasarkan pada net income S ditambah income from T atau total net income dari S. Jadi dikalikan dengan 100.000 net income-nya S ditambah dengan income from T-nya 36.000. Ini adalah income from T. Akan ketemu 136 dikalikan 0,2. 27.200. 27.200. Kemudian setelah kita bisa hitung, kita lanjutkan dengan membuat jurnal. Yang nomor 3, income from S
kemudian dividen S, dan investment in S. Income from S-nya tadi adalah 108.800, dividen dari S-nya, dividennya dari S 60.000 ya di sini. 60.000 berarti 60 dikalikan 80%, berarti ada 48.000. Kan ketemu 60.800. Kemudian yang keempat, kita akan hitung NCA expense S, kemudian dividen S, dan ada N. Ending 1.000 ya. 15.200. Benar nggak? 27.200, benar ya? 20% dikalikan 60.000 kan benar ya? Benar. Benar ya? Berikutnya kita lanjutkan. Yang nomor 5, kita nulis income from T. Kemudian dividen T, dan investment in T. Yang nomor 6, NCA expense T, kemudian dividen T, dan NCA T ending. Income from T-nya adalah 36.000. Kemudian dividennya 20.000 dikalikan 60%, 12.000, berarti di sini 24.000. NC expense T-nya adalah 24.000. 40% kalikan 20 adalah 8.000, dan sisanya di sini berarti 16.000. Ini adalah jurnal eliminasi yang kita bikin di bentuk PSG. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, untuk mengecek atau benar atau tidaknya hitungan kita terkait dengan income dan NCA, kita akan cek seperti ini caranya. Cara cek kebenarannya. Tadi diketahui bahwa spirited income-nya STP-nya dari 150.000, di sininya 100.000, di sininya 60.000. Berarti akan ketemu 250, 310.000. Sedangkan hasilnya, ya, hasilnya adalah CI, kita bandingkan harus sama CI ditambah dengan NCA expense S ditambah dengan NCA expense T. Okay. CI-nya adalah spirited net income P ditambah dengan income from S. Berarti tadi 108 ditambah dengan 150 ya. Jadi 150.000 ditambah 108.800. Kemudian NCA
expand S-nya tadi adalah 27.200. Kemudian NCA expand T-nya adalah 24.000, kita jumlahkan. Berarti 150.000 ditambah 108.800 ditambah 27.200 ditambah 24.000, ketemunya 310.000. Ya sama. Kalau sudah sama berarti kemungkinan besar jawaban kita sudah benar. Sekarang kita lanjutkan fokus pada bagaimana kita menghitung income from S, income from T, NCA expand S maupun NCA expand T. Sekarang kalau misalnya sudah ada amortisasinya. Oke, misalnya sama, ya, sama. Ada P, dia punya S, dia punya T, 80% S-nya, S ke T-nya adalah 60%. Kemudian diketahui bahwa sperated income-nya adalah untuk P-nya 100.000, kemudian S-nya adalah 60.000, dan T-nya adalah 30.000. Kemudian diketahui bahwa pada akuisisi S, P ke S ya, P ke S, terdapat paten sebesar 10.000. Masa manfaatnya adalah 10 tahun. Atau artinya di sini ada amortisasi per tahunnya masing-masing sebesar 1.000. Sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung income from S maupun income from T-nya? Anda boleh pakai cara, jadi income from T-nya biasa, income from S-nya nanti jangan lupa dikurangi dengan amortisasi expand. Kita akan coba cek, yang nanti kita bandingkan apabila kita menggunakan tabel. Misalnya di sini kita akan coba pakai manual dulu ya. Income from T-nya, berarti kan 60% dikalikan 30.000 akan ketemu 18.000. Kemudian NCA expand T-nya 10% dikalikan 30.000 akan ketemu 12.000. Untuk income from S-nya, berarti 80% dikalikan 60.000 ditambah dengan 18.000 dikurangkan dengan 1.000. 1.000 di sini adalah amortisasinya. Nanti kita cek. 60 ditambah 18 dikurangi dengan 1. Dikalikan 0,8. Ketemu 61.600. Berarti NCA expand S-nya 20% dikalikan 60.000 net income-nya S ditambah income from T-nya 18.000 dikurangi dengan 1.000.
15.400. Ini adalah hitungan kita. Sekarang bagaimana kalau kita mau menggunakan tabel? Ya, tabel di sini untuk memastikan kalau misalnya ada transaksinya lebih dari satu, itu akan lebih mudah pakai tabel. Kita bikin pakai tabel. Ini NCA dari S, ini NCA dari T. Tadi diketahui net income spirited-nya adalah 100.000, 60.000, dan 30.000. Yang pertama, kita akan membagi dari T dulu. Sama seperti kita ngerjain ini. Kita mulai dari T-nya terlebih dahulu. Berarti di sini kita akan alokasi T ke S. Jadi di sini 60 ya. Di sini 80 maaf, salah. Kebalik. P punya S 80 dan S punya T 60. Berarti di sini alokasi T ke S, berarti kan 30 dikalikan dengan 60%. Berarti di sini, kasih warna lain, 18.000. Di sini dikurangkan dengan 18.000. Ya. Nah, 30 dikalikan 60%. Kemudian alokasi T ke NCA. NCA-nya berarti kan 40%. Ya, di sini NCA T-nya berarti 40, di sini NCS-nya adalah 20. 40 dikalikan T, 40 kalikan T, 12.000. Maka di sini ditambah dengan 12.000. Di sini dikurangi dengan 12.000. Kemudian kita garis. Kita jumlahkan. Di sini adalah 100.000. Di sininya 78.000. Di sininya 0. Di sininya 0. Di sini 12.000. Kemudian ada paten. Paten, amortisasi paten di sini, ini kan baik NCA maupun P itu akan dapat bagian. Karena dia dapat bagian, maka harus kita kurangkan terlebih dahulu. Tadi dikurangi dengan amortisasi paten 1.000. Kemudian kita jumlah. Di sininya 100.000, di sininya 77.000, 0 di sini 12.000. Kemudian kita lanjut lagi. Sekarang kita alokasikan S. Setelah T kita alokasikan S ke P. S ke P berarti kan 80%. Jadi di sini kita kalikan 77 dikalikan 80%. Di 7 kalikan 8%. 61.600. Oke, di sini kurangi 61.600. Oke, kemudian alokasi S ke NCA-nya. 77 dikalikan dengan 0,2. Ketemu 15.400. Di sini dikurangi 15.400. Kemudian kita garis. Ini sudah selesai. Akan ketemu 161.600, 15.400, 12.000. Ini yang kita sebut dengan CI, Consolidated Income. Ini NCA expand S, ini NCA expand T. Income from T-nya ini. Saya kasih warna ini. Ini adalah income from T. From T di sini. Kalau kita cek di atas, sama ya. 15.61.600. Income from S-nya tinggal kita kurangkan ya. Income from S berarti CI dikurangi dengan
spirited income dari P. Berarti di sini kan 161.000 dikurangi 100, dikurangi 100.000, ketemu 61.600 ini. Ini income from S. Silakan kalau ada pertanyaan di sini. Habis ini kita akan coba cek benar atau tidak. Oke, kita coba cek. Net income dari PST. Di sini di 100.000, di sini 60.000, di sini 30.000. Jangan lupa ada pemotongan amortisasi paten, yaitu minus 1.000. Nanti di sini 190 dikurangi 1.000, 189.000. Kemudian kita cek CI, NCA, Expand S, dan NCA, Expand T. CI-nya tadi 161.600, NCA Expand-nya adalah 15.400, NCA Expand T-nya adalah 12.000. Oke. 0, 0, 0. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 5, 7, 9. 6 tambah 1 tambah 1, 8, 189.000. Oke, ini sudah sama. Berarti di sini jawaban kita sudah benar. Oke, silakan. Gampang yang mana tergantung masing-masing. Oke, kalau nggak ada, selanjutnya lagi sekarang. Soalnya masih sama. Sekarang kita tambahkan dengan ada transaksi intern. Tadi masih sama ya. Diketahui PST-nya adalah 80%, di sini 60%. Kemudian spirited income-nya, P-nya masih sama 100.000, S-nya 60.000, T-nya adalah 30.000. Kemudian ada amortisasi paten pada P ke S, yaitu masing-masing tahun 1.000, dan juga diketahui bahwa misalnya akan ada penjualan land dari S ke T atau downstream. Downstream dengan gain yaitu sebesar 5.000. Sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikan soal seperti ini kalau kita menggunakan tabel. Coba ya.
Jadi diketahui net income-nya 100.000, 60.000, dan 30.000. Oke. Yang pertama kita adalah mengalokasikan S ke T. Alokasi T ke S. Kebalik ya, T ke S. Berarti T di sini punya net income 30.000 akan dibagikan ke S. T ke S berarti kan dia punya 60, di sini punya 80. Berarti di sini 60% dikalikan dengan 30.000 akan ketemu 18.000. Oke. Namun di sini bahwa selain ada alokasi TKS, ya, ada penjualan dari S ke T downstream. Karena dia downstream, maka gain-nya di sini ini hanya untuk S-nya saja, tidak dibagi ke NCA. Maka di sini ya ada alokasi, saya tulis di sini ya, alokasi unrealized gain. Berarti hanya untuk S-nya saja. Kemudian alokasi T ke NCA. NCAT. NCAT itu tetap akan menggunakan dasar 30.000. Jadi 30.000 dikalikan dengan 40%. Di sini adalah 12.000. Oke, di sini dikurangi 12.000, di sini dikurangi 18.000. Kemudian kita jumlah. Di sini akan ketemu 12.000. Kemudian di sini akan ketemu 0. Di sini akan ketemu 78 dikurangi 5. 8 kurangi 5, 73.000, di sini 100.000. Kemudian tadi ada paten. Kalau paten berarti di sini patennya dikurangkan dengan 1.000 dulu, dijumlah. Jangan dibagi dulu ya, tapi dijumlah dulu. Ketemu 100.000, 72.000, 0, di sini 12.000. Oke, kalau tadi kan downstream, yang 5.000 di sini tidak boleh dijumlah dulu. Oke, kita kurangkan dulu, baru kita jumlah di bawah. Kalau di sini, karena paten dia dibagi ke NCA maupun ke induk, maka kita kurangkan dulu. Ini sebenarnya konsep matematika saja. Kemudian kita alokasikan alokasi S ke P, berarti 80%, 72.000 dikalikan dengan 80%. Dikalikan 80%, maka nanti akan ketemu 57.600. Di sini dikurangi 57.600, kemudian alokasi S ke NCA. Berarti 72.000 dikalikan dengan 20% akan ketemu 14.400. Maka di sini 14.400, di sini dikurangi 14.400. Kemudian kita jumlah. Oke, di sini akan ketemu 12.000, di sini 14.400, 0 di sini akan ketemu 0, di sini ketemu 157.600. Kemudian kita akan cek. Angka 18.000 dikurangi 15.000 di sini, ini akan menjadi income from T ini. Ini income from T. 13.000 income from T-nya. Oke. Kemudian ini sudah pasti NCA XPNS, ini NCA XPN T. Di sini adalah income from T. Income from S. Kita sudah bisa ketemu semua. Tinggal kita nanti kalau disuruh jurnal, ya kita jurnal.
NC expense-nya sudah ketemu, NC expense ketemu, income from ketemu, income from nya juga ketemu. Untuk ngecek sama seperti tadi, kalau kita ngecek, ceknya berarti kita nanti menghitung NIP, ST, kemudian ada dikurangi dengan amortisasi paten, kemudian dikurangi dengan unrealized gain. Di sini 100.000, kemudian di sini 60.000, di sini 30.000, minus 1.000, di sini minus 5.000, dikurangi 6.000 berarti akan ketemu 184.000. Kemudian kalau kita ngecek, CI-nya adalah 157.600, kemudian NCA expense-nya 14.400, dan NCA expense-nya adalah 12.000. Ini 00, 8, 12, 14, oke. Kemudian 8, 184.000. Oke, jadi hasilnya adalah sama di sini. Sekarang buat Anda latihan, bagaimana kalau misalnya saya rubah, soalnya sama dengan di atas ya. Soalnya sama dengan di atas. Nanti dijawab di chat ya. Nanti silakan dijawab di chat. Soalnya sama, tadi ada P, T, 80%, 60%, ya. Kemudian net income-nya, spirited-nya, PST-nya juga sama, 100.000, S-nya adalah 60.000, di sini 30.000. Kemudian ada amortisasi paten dari P ke S, sebesar 1.000. Kemudian juga ada transaksi upstream. Upstream line dari T ke S. Jadi ini T menjual S dengan gain sebesar 5.000. Silakan Anda cari berapa income from S-nya, kemudian berapa income from T-nya, berapa NCA expense S-nya, dan berapa NCA expense T-nya. Silakan nanti boleh di chat. Oke, silakan 15 menit.
Mohon maaf Pak, belum di-unmute. Oke, udah ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Di sini kalau connecting affiliates, maka nanti karena dia di sini, di sini dimiliki oleh, maka nanti akan muncul tambahan akun yaitu investment in T20 dan investment in T yang 60. Ini contohnya misalnya diketahui spread income seperti ini. Kemudian ada P ke S80, S ke T60, dan P ke T20%. Kemudian itu diawali dari 1 Januari 19, P beli S-nya 100.000, kemudian ekuitas S-nya, CS-nya seperti tadi ya 100.000, kemudian 25.000, asumsinya belum ada ekses. Kemudian pada 1 Januari 19 juga S beli T sama seperti tadi 60.000. Pada saat S itu terdiri dari ST ya, terdiri dari common stock-nya 80.000 dan RE 20.000. Dan pada 1 Januari ribu dan RE-nya 20.000. Jadi ini tidak ada ekses ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada ekses, tidak ada ekses, tidak ada ekses. Nanti Anda bisa cek sendiri. Ada ekses atau tidak. Ini tidak ada ekses. Pada saat kita mau membuat jurnal eliminasi, maka yang nomor satu kita misalnya mau mengeliminasi investment in S. Jurnalnya sama seperti yang indirect. Berarti di sini nanti ada RE beginning, RES, kemudian common stock S. Di sini ada in S dan ada NCA S beginning. RE-nya tadi adalah 25.000, common stock-nya 100.000, investment in S-nya 100.000, dan CA-nya juga 25.000. Kemudian kita mengeliminasi investment in T. Maka kita akan nyatat RE-nya T, kemudian common stock-nya T, ada investment in T yang 20, ada investment in T yang, dan di sini ada NCA-nya T. NCA T. RE-nya tadi adalah 20.000, di sininya 80.000, di sininya 20.000. Dan jurnal eliminasi S dan investment T. Sekarang bagaimana kita menghitung atau membuat, ini dividennya belum ya, dividennya belum ya, lupa saya. Dividennya dari S-nya 40.000 dan T-nya adalah 20.000. Kita misalnya mau mencari income from T dulu. T untuk yang 20. Income from T-nya juga ada income from T20. Atau mau digabung juga boleh, monggo silahkan. Income from T20, income from T60. Kita pisah ya, kita pisah karena nanti akan mempengaruhi besaran income from S-nya. Income from T20 berarti 20% dikalikan net income T-nya. Net income T-nya tadi sebesar, saya lupa, 30.000 ya. 30.000. Berarti akan ketemu 6.000. Kemudian income from T yang berarti 60% dikalikan dengan 30.000 akan ketemu 18. Berarti di sini yang jalurnya ini.
Berarti income from S-nya 60% dikalikan net income S per rated ditambah dengan income from T yang 60. 80.000 dikalikan net income S-nya tadi 60.000 ditambah dengan income from T yang 60 adalah 18.000. Nah, 78 dikalikan 0,8 ketemu 62.400. Nanti dicek lagi. Kemudian kita akan menghitung NCA expand S 20% dikalikan dengan 6 ini net income S-nya ya, karena kita ngomongi NCA expand S. Ini net income S, ini income from T yang 60. Ketemu 15.600. Kemudian NCA expand T. Kita cek di sini bahwa NCA expand T, kita cek di sini, berarti NCA-nya adalah 20 tambah 60, 80, berarti sisanya 20%. Jadi di sini 20% dikalikan 3.000 akan ketemu 6.000. Oke, tinggal nanti kita bikin jurnal. Itu 2, nomor 3. Nomor 3 kita bikin jurnal. Misalnya dari income from T dulu. Income from T yang 20. Di sini berarti ada dividen T. Di sini ada investment T20. Income from T20 tadi adalah 6.000. T dia bayar dividennya 1.000. Di sini ya, dividennya 20.000. Jadi 20.000 dikalikan 20%. 4.000. Di sininya 20.000. Kemudian ada income from T yang 60. Berarti di sini ada dividen T, ada investment T yang 60. Yang 60 18.000. Berarti dividen T-nya 20.000 dikalikan 6. Berarti sisanya adalah 6.000. Kita hitung NCAT-nya. Jadi ada dividen T dan ada NCAT ending. Di sini 2.000. Di sini ya. 6.000. Kemudian income from S. Akan ada dividen S dan ada investment in S. Income from S-nya 62400. Maka di sini saya akan tulis 62400. Kemudian dividennya berarti 40.000 dikalikan 8, 32.000. Berarti di sini ketemunya 30.400. Satu lagi, NCA expand S, dividen S, dan NCA equity dari S. NCA expand S-nya tadi diketahui sebesar 15.600. Nah, di sini 15.600, 40.000 dikalikan 2, 8.000, jadi sisanya 7.600. Ini adalah bagaimana kita membuat jurnal eliminasi terkait dengan transaksi sampai di sini.
buat latihan di rumah ya, buat latihan di rumah. Selain Anda bisa lihat workbook-nya, coba nanti kalau misalnya atas kan tidak ada amortisasi. Nanti coba seperti yang di indirect bentuk PSG, misalnya diketahui tadi ya, S kemudian T, P ke S-nya adalah 80% sama seperti tadi, 60% di sini 20%, kemudian spirited net income-nya dari P adalah 100.000. Kemudian ada amortisasi paten dari P ke S, yaitu masing-masing 1.000. Kemudian juga ya dari kok downstream ini nggak apa deh, S ke T pembelian land misalnya, yaitu gain sebesar 3.000. Kemudian biar tambah bingung lagi, tambahin ada transaksi upstream. Oke. Dari T ke P gain land. Kita belajar nanti inventory-nya nanti. Atau ini inventory deh, ini inventory. Inventory. Mau ini. Unrealized profit inventory sebesar 2.000. Silahkan cari yang di sini seperti tadi ya. Yang ini semua, cari ini. Income from S, income from T yang 60-20 dan sebagainya. Silakan. Ini saja. Nanti saya share ke grup juga. Oke, kalau mau dikerjakan sekarang juga diperbolehkan. Silakan sambil menunggu waktu habis. Saya istirahat ya, saya istirahat dulu. Kalau ada pertanyaan boleh melalui WhatsApp. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Izin Pak, mau tanya. Iya, silakan. Kalau untuk yang T tidak konsol? T tidak konsol maksudnya gimana? Yang tadi kan ada yang tidak di konsol. Oh, yang atas tadi ya? Iya. Kenapa, Mas? Itu T-nya berarti nggak usah dihitung atau bagaimana? Nanti dia tidak dieliminasi, namun tetap dihitung buat menghitung berapa besarnya income from S. Kenapa? Karena di income from S, ya, pada saat S punya T, ya, dia pakai investment associate, kan dia akan menghitung income from T-nya juga. Artinya kita harus menghitung net income totalnya untuk menghitung income from S-nya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ada P, S, kemudian T, misalnya di sini 40%, di sininya 20%, ya. Ini kan tidak dikonsol, ini misalnya tidak dikonsol. Sekalian, tidak dikonsol. Maka untuk menghitung income from S-nya, ya, income from S-nya, akan tetap kita butuh menghitung berapa income from T-nya, kan pasti 80% dikalikan net income spirited-nya S ditambah dengan income from T. Tetap dihitung, Mas. Cuma dia tidak nanti
nggak ada. Oke, cuma buat ngitung income from S-nya saja, Mas. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Kalau nggak ada, saya tutup. Saya cukupkan. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Kita akan melanjutkan connecting affiliates dan ke mutual holding. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.